kalau kita sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka insya Allah sebelum kita berdoa Allah sudah membalas. Sebelum kita meminta Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya, dan itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran, demikian pula di hadis-hadis Nabi. Semua kita pasti mengharapkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih segala bentuk kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu ditempatkan di bulan Sya'ban. Barang siapa yang meningkatkan keimanan dan ketakwaannya selama bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan atau derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang sangat pantas kita dengarkan, ceramah agama, pembahasan tentang keistimewaan dan keagungan di bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang selalu melakukan amalan-amalan kebaikan, terutama di bulan Sya'ban yang penuh keagungan dan penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya dan memberikan keberkahan untuk diri kita semuanya. Ceramah agama ini untuk kita dengarkan agar kita senantiasa selalu diberikan tambahan ilmu yang harus kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita senantiasa selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, marilah kita simak kajian ataupun ceramah agama yang disampaikan oleh beliau. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi nikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita tetap diberikan rasa aman, tenteram, dijauhkan dari segala ya mara bahaya, khususnya perselisihan dan permusuhan akibat daripada pemilu 2024. Dan semoga kita diberikan pemimpin yang insya Allah bisa membawa Indonesia lebih baik ke depan. Amin Allahumma amin. Isi pengajian kita seputar masalah bulan Sya'ban dan keutamaan-keutamaan yang ada padanya. Dalam salah satu hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini ketika para sahabat-sahabat Nabi berkumpul, kemudian Nabi bersabda, Nabi bertanya, ataduruna lima summiya Sya'ban, apakah kalian mengetahui kenapa dikatakan bulan Sya'ban itu adalah Sya'ban? Qulna, maka kami sahabat-sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, li'annahu yatasya'abu fihi khairum kasirun, dikatakan Sya'ban karena bercabang-cabangnya banyak kebajikan,
di bulan itu, ya, bercabang. Jadi semakin banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di bulan Sya'ban itu. Fadlu Rajabin ala sairil syuhuri kafadlil Qur'ani ala sairil kalam. Keutamaan bulan Rajab atas bulan-bulan lainnya seperti keutamaannya Al-Quran atas seluruh kalam-kalam yang lain. Wa fadlu Sya'ban ala sairi syuhuri kafadli ala sairil anbiya, dan keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan lainnya seperti keutamaan saya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh nabi-nabi yang lain. Wa fadlu Ramadani ala sairi syuhuri kafadlillahi ala halqihi, sedangkan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya ya seperti keutamaan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga hadis yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan saya. Wa Ramadanu syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Sya'banun, bulan Sya'ban huwal mukaffiru, bulan Sya'ban adalah bulan penghapus atau pelebur dosa-dosa. Wa Ramadanu huwal mutahhiru, sementara bulan Ramadan adalah bulan penyucian. Kemudian sebahagian ahli hikmah juga mengatakan bahwa Sya'banun, ya Sya'ban hamsatu ahrufin, bulan Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Jadi Sya'banun terdiri dari 5 huruf, yaitu shin, ain, ba, alif, dan nun. Fasyinu minasyarafi, huruf shin itu bimakna asyarafu, kemuliaan, derajat, keagungan. Barang siapa yang meningkatkan keimanan dan ketakwaannya selama bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan atau derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bersyukur karena di bulan Sya'ban kita bisa mengadakan majelis ini. Ini salah satu wasilah untuk mendapatkan Sya'banun atau asyarfu, derajat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ainu, huruf ain itu minal uluwi, artinya ketinggian, hampir sama kemuliaan, keutamaan. Jadi sekali lagi, siapapun yang meningkatkan amal ibadahnya di bulan Sya'ban, apapun itu jenisnya, maka dia akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah disampaikan oleh beliau sesuai dengan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang menjumpai bulan Sya'ban dan lalu memperbanyak ibadah dan meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Sya'ban ini, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kita, Islam kita untuk selalu istiqomah. Kemudian huruf ba, ya Sya'bah, dari kata minal birri, kebaikan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita pasti mengharapkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih segala bentuk kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu ditempatkan di bulan Sya'ban. Maka orang-orang yang menghidupkan bulan Sya'ban selama 1 bulan penuh, maka insya Allah Allah akan mencurahkan segala bentuk kebaikan kepada orang itu. Ya, bisa mendatangkan kebaikan di dunia untuk dirinya, untuk keluarganya, agamanya, terutama untuk kehidupan akhirat. Kemudian alif, wal alifu minal ulfati. Ya, minal ulfati, kelembutan kasih sayang. Ya, kalau kita sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka insya Allah sebelum kita berdoa Allah sudah membalas. Sebelum kita meminta Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya, dan itu Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, demikian pula di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian huruf terakhir wan nun minan nuri, cahaya. Ya, sinar, cahaya. Ya, sinar yang terang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menurut sebahagian ahli hikmah bahwa Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak amalan-amalan yang harus kita jaga di bulan Sya'ban, antara lain ya, memperbanyak beristighfar. Ya, karena Sya'ban itu al-mukaffarah, penghapus dosa, memperbanyak istighfar. Kemudian memperbanyak berdoa berzikir, meskipun berdoa berzikir itu kapan saja itu dianjurkan. Dan zikir apapun, doa apapun, itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Maka ingatlah aku, maka aku pun akan mengingat kalian. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan, "Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi." Siapa yang mengingat aku pada dirinya, maka aku pun akan mengingatnya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kapan, dimanapun, zikir itu amat sangat penting bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, ada satu zikir yang sangat istimewa. Ini kalau di bulan Sya'ban kita amalkan dari awal sampai berakhir Sya'ban. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu mengamalkan secara rutin zikir ini, ya misalnya setiap selesai salat fardu, ya tidak mesti banyak, yang penting selama di bulan Sya'ban ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat, ya, bagi orang yang mengamalkan itu seperti beribadah 1000 tahun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya selama 1000 tahun. Yang ketiga, wa kharaja min qabrihi wa wajhihi kal kamari lailatul badri. Dan orang itu nanti bangkit dari alam kubur, wajahnya bersinar, bercahaya seperti bulan purnama. Wa kataba indallahi siddiqan wallahu alam. Dan orang itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang siddiq. Nah, ini diantara keistimewaan, keutamaan orang yang mengamalkan zikir ini, zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang dimaksud adalah mangkala fi Sya'ban. Nah, siapa yang melazimkan atau mengucapkan zikir ini di bulan Sya'ban, berarti lalu ini mau lalu
Adam yang lewat, karena ini sudah malam keempat. Tapi tidak ada masalah, karena yang penting kita berzikir, berdoa, semua itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus zikir ini ya punya keistimewaan tersendiri. Barang siapa yang mengucapkan di bulan Sya'ban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Di sini dikatakan mangqala fi Sya'ban. Nah, di dalam kitab ini namanya kitab Nushatul Majalis wa Muntahabun Nafais, yang ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Abdul Salam As-Safuri di halaman 144. Barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, maka kataballahu lahu ibadatu alfi sanatin, maka Allah mencatat baginya 1000 tahun beribadah. Wa maha anhu sunuba alfi sanatin, dan Allah menghapus darinya dosa-dosa 1000 tahun. Wa haraja min kabrihi wa wajhihi kal kamari lailatul badar, dan orang itu keluar dari kuburnya atau bangkit dari kuburnya nanti sementara wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Wa kataba indallahi siddiqan, dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba siddiqan. Wallahu a'lam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kajian yang telah disampaikan oleh beliau tentang hikmah dan manfaatnya jika kita mengamalkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh keagungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Sya'ban ini, bisa kita melakukan amalan-amalan meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mengamalkan zikir yang telah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan tentunya kita bisa mengamalkan serta menjalankan apa yang telah disampaikan oleh beliau dengan penuh keistiqomahan, agar kita senantiasa menjadikan hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang senantiasa diangkat derajatnya, diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fakir mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.